Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, berjumpa lagi kita di acara Tarbiyat Online cabang Sindang Barang. Bersama saya Faik Ahmad yang akan membawakan acara hingga selesai. Telah hadir bersama saya seorang figur. Ialah Bapak Ketua Cabang kita, Bapak Budi Cahyadi. Assalamualaikum Pak Ketua, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana puasanya Bapak? Alhamdulillah lancar, masih full sampai sekarang. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Di bulan Ramadan ini benar-benar lain dari yang lain ya Pak ya? Ya. Mungkin yang kita rasakan sekarang, apakah di zaman sebelumnya pernah mengalami hal yang serupa Pak? Seingat saya belum ya, ini pertama kali nih kita di bulan Ramadan sekaligus juga berhadapan atau ada bencana pandemi wabah ya, betul. 19. Oke, berarti dengan ini kita bersama-sama menjalani stay at home berarti ya, para pemirsa, bapak dan ibu-ibu. Baik, tema pada kali ini adalah bagaimana cabang Sindang Barang dalam menghadapi atau menyikapi wabah pandemi ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan juga rencana program dari cabang. Pada kali itu ya Pak ya, tema kita pada kali ini. Bapak Budi Cahyadi, Ketua Cabang Sindang Barang, melalui beliau telah terlaksana beberapa program dalam setahun ke belakang. Penasaran? Mari kita berbincang-bincang dengan Ketua Cabang Sindang Barang. Dalam kegiatan tarbiyat Pak, telah terlaksana dalam waktu ke belakang, yaitu ada wisata tarbiyat ya Pak ya. Nah, untuk wisata tarbiyat sendiri itu kapan sih Pak pelaksanaannya kemarin? Alhamdulillah ini karunia dari Allah Ta'ala ya. Jadi persis sebelum pemerintah mengumumkan adanya pandemi Corona COVID-19 tanggal 7 sampai 8 Maret. Jadi seminggu kemudian pemerintah mengumumkan adanya pandemi ini. Wah, karunia dari Allah Ta'ala. Ini benar-benar sebuah karunia untuk Sinang Barang ya Pak. Jadi Allah Ta'ala memberikan kegiatan untuk Sinang Barang jalankan, baru kemudian ada sebuah wabah ya Pak yang hadir. Oke, baik. Berapa banyak Pak yang saat itu hadir dalam kegiatan wisata tarbiyat ini? Ada 132 orang saya yang hadir, itu dari unsur Ansor, Hudam, LI, semua elemen ya Pak ya. Nasirat, Banat, bahkan Abna pun ada yang datang ya. Dan itu tuh temanya apa tuh Pak yang diangkat dalam kegiatan wisata tarbiyat itu Pak? Alhamdulillah kemarin para panitia ini terdiri dari young generation gitu ya. Kebetulan termasuk saya sendiri Pak. Jadi inovasinya luar biasa. Ada perbedaan dari program acaranya gitu ya. Biasanya kan tausiah gitu ya. Kemudian games gitu. Games masih ada, tapi yang berbeda adalah adanya yang namanya forum discussion group gitu ya. Diskusi. Betul. Jadi itu ada pemaparan sedikit, dari paparan itu kemudian didiskusikan oleh beberapa grup dan hasil diskusinya dipresentasikan oleh grup tersebut. Yang kemudian dikomentari oleh peserta yang ada. Jadi suasana hidup sekali, bagus sekali. Dan setahu saya semua itu ikut terlibat dalam diskusi ya Pak ya? Betul. Wah, luar biasa. Dan itu adalah program wisata tarbiyat yang salah satu yang paling semarak dalam Sindang Barang. Baik, itulah kita seputar tentang wisata tarbiyat. Lalu ada juga program lainnya yaitu Raptah Pak. Nah, tidak kalah juga nih Pak, Sindang Barang dalam kegiatannya ini lebih memajukan dalam Raptah dan tablik berarti ya Pak ya. Untuk Raptah dan tablik ini Pak, apa saja yang telah dilakukan oleh cabang Sindang Barang? Baik, jadi alhamdulillah program Raptah di Sindang Barang ini cukup berjalan dengan baik gitu ya. Komunikasi dengan GR Ahmadi kita lakukan lumayan intens melalui beberapa sarana gitu ya. Ada pembagian sembako, ada pembagian daging kurban pada GR Ahmadi. Kita juga ngajak donor darah kalau ada acara donor darah di kita gitu ya. Kemudian selain itu juga kita sempat mendapat undangan milad KMPI
Apa yang itu, Pak? Milad KMPI Bogor Barat ya. Jadi hanya cara merayakannya itu secara Islami, dan kebetulan di tetangga kita nih Majelis Taklim Al-Arfa. Ya, Arafah, Al-Arfa betul, ya. betul. Itu ada di Sinasari ini yang dipimpin oleh Kiai Abdul Rahman, kalau nggak salah Kiai Adung ya, orang terkenalnya dengan Kiai Adung gitu. Nah, alhamdulillah kita hadir atas undangan Ustadz Bustomi gitu ya. Kita hadir di sana dan hubungan kita dengan mereka sudah membaik lah gitu ya, dengan membaik. Kira-kira itu barangkali yang sudah sempat kita lakukan di. Oke, baik, Pak. Dalam kegiatan itu, Pak, ini kan cabang ya, Pak ya. Apakah badan-badan itu turut mendukung kegiatan itu juga, Pak? Oh iya, sangat. Alhamdulillah pada saat mulai terjadinya pandemi ini, ya, memang ada inisiasi dari Humanity First terkait dengan pembagian hand sanitizer, gitu ya. Betul. Kemudian kita di Sindang Barang punya ide yang sedikit berbeda, gitu. Kalau hand sanitizer kan dipakai tanpa air, langsung untuk menghilangkan kuman di tangan, gitu ya. Nah, kalau kita karena situasi sekitar masjid di perumahan, kita membagikannya sabun, gitu ya, atau hand washer namanya, gitu ya, hand washer. Nah, alhamdulillah sudah kita bagikan ke 1.000 orang, 1.000 kepala keluarga, itu terdiri dari sekitar masjid nih RW 6 Sindang Barang ya, Pak ya? Sindang Barang. RW 6 ini ada 6 RT, ya. Itu totalnya 630-an kakak, ya. Kemudian di RW 9 itu ada sekitar 250-an kakak, gitu ya. 250 kakak. Kemudian di kelompok-kelompok kita juga bagikan yang totalnya, ya betul. Yang totalnya kira-kira 1.090 botol kita bagikan kemarin. Lebih dari 1.000 berarti, di luar target berarti ya, Pak ya. Dan kerjasama dengan HF nggak hanya dengan itu, ada pembagian masker. Nah, mudah-mudahan ya waktu itu ya, mudah-mudahan masker, kemudian pembagian hand sanitizer juga, jalan-jalan langsung gitu ya, iya, betul. Jalan dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan untuk Raptah, gitu ya, dalam mendukung kondisi pandemik sekarang. Nah, itulah kegiatan Raptah dan Tablik yang telah dijalankan oleh cabang Sindang Barang. Nah, ada satu lagi, Pak, yang ingin saya tanyakan. Anggota Sindang Barang ini sedang dalam berbagai persepsi nih, Pak, mengenai instruksi Bapak Amir yang melarang semua kegiatan di masjid. Nah, baik itu sholat 5 waktu, sholat taraweh 5 waktu, terus kemudian apa lagi, Pak? Bisa dibantu, Pak, Lisa, Pak? Ya, rapat-rapat nggak boleh. Rapat-rapat juga, betul, dan sebagainya yang menyangkut berkumpul bersama di masjid itu dilarang. Nah, dari anggota sendiri itu masih simpang siur, Pak. Ada yang setuju, ada yang masih sebut-sebutan kumpul, ada juga yang taat. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan, Pak, atau memberikan kutipan lagi apa yang diinstruksikan oleh Pak Amir, dan juga apa nasihat dari Bapak barangkali, Pak. Baik, jadi menghadapi COVID-19 ini ya sekarang ya, pandemi corona, itu kita memang mendapatkan instruksi langsung ya, dari Huzur yang kemudian diterjemahkan oleh Bapak Amir Nasional melalui petunjuk Bapak Amir Nasional dalam bentuk surat edaran ya ke kita. Nah, yang terakhir itu ada 8 poin yang perlu diperhatikan oleh seluruh anggota jemaat, gitu ya. Poin yang pertama terkait dengan kepatuhan kita dalam mentaati protokol kesehatan. Kita Kota Bogor adalah salah satu yang melakukan PSBB ya, atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sesuai dengan nizam jemaat bahwa kita harus mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Nah, kita diminta untuk mentaati itu. Yang kedua, dilarang mudik. Ya. Ini salah satunya, Pak. Betul. Kenapa sih sebenarnya dilarang mudik? Karena memang dalam pandemi ini ada yang istilahnya orang tanpa gejala, OTG, ya.
ada virusnya, tapi dia tidak merasa Tidak ada sakit. gejalanya. Oh. Nah, kalau bisa Bahaya dibayangkan, sekali. dia pulang ke kampung, orang tuanya yang sudah renta tertular. Kan itu justru dia membahayakan bagi orang-orang di kampungnya, Membawa gitu kan? penyakit berarti ya. Gitu. Jadi inilah kenapa pemerintah melarang kita untuk mudik. Intinya adalah memutus rantai penyebaran virus. Oke. Yang ketiga, masjid-masjid tidak digunakan untuk sholat Jumat, sholat 5 waktu, betul. atau kegiatan berkumpul Betul lainnya sekali. ya, seperti rapat-rapat, Betul pengajian, sekali. dan lain-lain. Kok Betul nggak sekali. boleh sih beribadah? Betul sekali. Karena beribadah di masjid itu termasuk berkumpul. Itu persoalannya. Itu yang memudahkan virus-virus itu menyebar. Betul, gitu. Nah, demikianlah hal terkait dengan kita tidak boleh berkumpul, gitu ya. Jadi salah satu sasarannya memang masjid-masjid lah. Selain itu ada hikmahnya sebetulnya. Nah, ini juga diinstruksikan oleh Pak Amir, ibadahlah di rumah masing-masing, gitu ya. Kita lebih mengenal keluarga kita, bagaimana kita menterbiati anak-anak kita, gitu ya. Bagi orang tua, gitu ya. Dan kita lebih meningkatkan silaturahmi dengan orang-orang yang ada di rumah. Betul, itu yang saya rasakan juga, Pak. Betul ya. Nah, kemudian juga selain itu yang diinstruksikan oleh Pak Amin adalah sebaiknya jemaat memberikan teladan dan kepedulian terhadap sesama, gitu ya. Itulah yang kita dalam bentuk raptah tadi, kita membagikan hand soap atau hand washer, gitu kan. Kita membagikan sembako, gitu. Kira-kira itu. Kemudian juga masih dalam ranah membantu sesama, di poin berikutnya adalah kita diharapkan bisa menyumbangkan darah kita ya. Jadi GDDN, Gerakan Donor Darah Nasional ini tetap berlangsung. Hanya barangkali kita tidak bisa berkumpul di masjid atau berkumpul di satu tempat tertentu, kita langsung datang dengan janji ke UDD namanya ya, Unit Donor Darah PMI Bogor di Bantarjati. Kalau di Bogor sini kita Bogor. Poin berikutnya dari Pak Amir adalah ketua jemaat harus selalu memantau anggotanya. Nah, ini terkait dengan program-program yang ada di Umur Amah. Ya. Ada beberapa anggota yang ternyata terkena dampak dari COVID-19 ini terkait dengan ketahanan ekonomi. Bayangkan, sekolah udah nggak ada sekarang ya. Iya. Ada beberapa anggota jemaat itu adalah orang yang berjualan di sekitar sekolah. Betul. Kehilangan penghasilan mereka. Mata pencarian terganggu. Bagi orang-orang yang seperti ini, itu atas inisiasi dari Sekretaris Umur Amah PB, kita melakukan pendataan, kemudian meluncurkan bantuan dana tunai kepada mereka, gitu ya. Selain itu juga dengan program Umur Amah cabang, kita di dalam masa COVID-19 dan kebetulan sekarang lagi Ramadan, kita membagikan juga sembako untuk anggota, ada 57 anggota kemarin di gelombang pertama ya. Kemudian nanti menjelang Idul Fitri ada gelombang kedua, mungkin ada sekitar 105 paket lagi yang akan kita luncurkan, yang terdiri dari Gair Ahmadi sekitar masjid dan akan dibagikan juga. Wah, luar biasa. Jadi termasuk juga 57 anggota jemaat kita yang sisanya setengahnya lagi itu berarti ya Pak. Wah, luar biasa. Nah, terakhir Pak Amir membicarakan jadikanlah momentum COVID-19 dan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana muhasabah ya, atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu isi dari petunjuk dari Pak Amir ya, atau instruksi dari Pak Amir Nasional terhadap kita seluruh jemaat Ahmadiyah di Indonesia ini. Baik, itulah pemirsa. Jadi marilah kita taati apa yang sudah diinstruksikan, apa yang sudah disampaikan oleh Huzur, dan juga yang disampaikan ulang lagi oleh Bapak Amir, dan juga apa yang sudah diinstruksikan kembali oleh Ketua Cabang kita. Barangkali itu ya Pak ya, seputar tentang keadaan pandemi kita. Sindang Barang pun dalam kegiatan tarbiyat, selain wisata tarbiyat tadi, telah menjalankan sebuah program tarbiyat ya Pak ya, yang tadinya itu atas dasar kondisi ya Pak ya, kondisi yang tadinya pelarangan perkumpulan. Berarti Sindang Barang mencari sebuah cara ya Pak
bagaimana mencari solusi untuk mengganti perkumpulan-perkumpulan yang bersifat tarbiyat pengajian itu diberikan sebuah solusi, dan itu terbentuklah program tarbiyat online. Nah, termasuk kegiatan program ini. Bisa diceritakan Bapak, bagaimana idenya itu Pak? Baik, tarbiyat online. Jadi ini ada cerita tersendiri ya pada saat menginisiasi adanya tarbiyat online yang sekarang kita lakukan ini. Awalnya adalah karena situasi pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa berkumpul untuk melakukan pengajian-pengajian dan tarbiyat-tarbiyat rutin, maka muncullah ide-ide dari anak-anak muda nih ya. Jadi dari para kuda, kemudian ngobrol juga dengan ansor-ansor yang aktif gitu ya. Muncullah ide untuk membuat tarbiyat online. Awalnya kita mulai dari webinar. Setelah melakukan diskusi termasuk para mubalik ya, mubalik daerah, Bapak Maulana Ghulam Wahyudin sendiri terlibat dalam diskusi untuk tarbiyat online ini di awal. Betul. Sehingga muncullah ide dari kesepakatan kita untuk melakukan tarbiyat online ini melalui YouTube channel. Online ya Pak ya. Nah, untuk mewadahi produksi tarbiyat online ini, maka dibentuklah sebuah ad hoc gitu ya, jadi non struktural, sebuah wadah yang kita beri nama dengan Mubarak Crew. Wah, namanya cantik sekali. Berarti ini terdukung sekali ya Pak oleh beberapa stakeholder ya Pak yang ada di wilayah Bogor, termasuk para mubalik dan juga para pemuda. Jadi para pemirsa tetap nantikan dan stay tune pada setiap hari Selasa dan Kamis, karena pada hari itu episode baru dari Tarbiyat Online Sindang Barang akan terposting di YouTube channel. Baik, satu lagi Oh, apa itu Pak? Mubarak Crew juga punya produk satu lagi, bukan hanya tarbiyat online. Apa itu Pak? Madrasah Google Classroom. Wah, madrasah pun sampai di online kan untuk menjaga anak-anak ini ya Pak? Sudah ada tayangan perdana kemarin. Oke. Jadi kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Baik. Melakukan interaksi dengan peserta madrasah kita ya. Ada kelas A1, A2, B dan C. Begitu banyak peserta madrasah kita ini di sini. Dan alhamdulillah kemarin untuk tayangan pertama itu kehadirannya bisa mencapai 78%. Gitu. Dan luar biasa, 78%. Dari yang biasa hadir. Absensinya hari Minggu itu ya. Pesan saya mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya, diberdayakanlah atau didoronglah putra-putrinya untuk bisa ikut Google Classroom madrasah ini ya. Gitu. Mungkin itu. Karena silaturahmi keluarga pun lagi baik-baiknya, berarti anak-anak pun pasti akan menurut pada orang tua. Berarti apapun yang dikatakan orang tua untuk mengikuti madrasah pasti akan dijalankan. Jadi itu semua akan terbantu oleh dukungan orang tua juga berarti ya Pak ya. Baik, mungkin itu ya Pak ya, tarbiyat online. Satu hal lagi Pak, terakhir ini Pak. Dalam kegiatan yang telah dicapai oleh Sindang Barang, yaitu program pembangunan masjid. Sarana masjid ini yang telah dibangun apa saja? Gitu Pak. Dan sekarang apa yang sudah terrealisasikan? Ini sebetulnya adalah tongkat estafet dari ketua cabang yang lama terkait dengan pengembangan fasilitas masjid gitu ya. Awalnya kita mulai di akhir 2018 awal berarti. Atau 2019 awal. Jadi waktu itu Pak Ketua Cabangnya masih Pak Saidul Muslimin ya. Kebetulan pada saat itu memang saya menjabat sebagai sekretaris Jaidan. Jadi juga melakukan, termasuk yang terlibat ya. Dilibatkan ya. Ya, jadi kita mulai dengan desain untuk fasilitas masjid ini 2 lantai. Fasilitas lantai 1 itu melingkupi tablik center, kantor LI, kemudian ada ruang madrasah, ada dapur dan langgar kana.
Baik. Nah, di lantai 2 kita ada rumah misi rencananya ya. Karena untuk lantai 1 sekarang ini sampai Langgarkani tinggal Sudah. finishing. Iya. Nah, lantai 2 belum mulai, Hmm. gitu ya. Jadi lantai 2 nanti rencananya ada rumah misi, ada kantor cabang, ruang rapat, kantor ansor, kantor Gudang juga ya. depending gitu Betul. semua berarti Pak. Dan kita juga akan merekondisi kamar mandi ini, baik. dan bahkan kita akan menyediakan juga bukan guest house tapi guest room. Jadi kamar untuk tamu-tamu yang bakal menginap di Ya, Masjid Sindang Barang. Insya Allah, gitu. Luar biasa. Nah itu untuk rencana pembangunannya gitu. Yang berikutnya, Hanya terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, terpaksa ya kebijakan dari PB ya, bahwa untuk pembangunan sementara kita tunda dulu. istirahat dulu. Tapi untuk finishing yang sudah ada Yang sekarang pertama ini itu terus kita berjalan? diperbolehkan, masih tetap berjalan. Oke, baik. Tinggal sedikit lah di Langgarkana dan ruang madrasah ya. Ke depan ini kita masih butuh dukungan dari warga Jemaat Ahmadiyah Sindang Barang nih. Nah ini saya belum cerita Apa ini? bahwa sebagian besar, mayoritas dana untuk membangun ini dari warga Jemaat Ahmadiyah Sindang Barang sendiri. Wah, luar biasa. Boleh saya tahu Pak? Dari 340-an juta dana yang sudah dikeluarkan, itu PB memberikan bantuan ke kita 50 juta. Berarti 290-nya adalah swadaya dari kita sendiri. Semoga semangat ini bisa kita teruskan untuk meneruskan pembangunan kita ke lantai 2 ya. Saya perterang lagi ya, berarti 290 juta atau 80% itu dari sokongannya warga Sindang Barang. Betul. Luar biasa. Berapa Pak kira-kira dana yang diperlukan untuk pembangunan yang kedua? Berarti kan program rencana ke depan ya Pak ya? Mungkin ini masih ada 2 tahap ya. Yang pertama tahap di lantai 2 ini, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir nanti adalah pembangunan kamar mandi dan guest room tadi gitu ya di belakang masjid. Nah untuk yang berikutnya ini kita butuh dana kira-kira 390 juta. 390 juta. Ada peningkatan ya Pak ya? Nah, berarti pengorbanan para anggota akan lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan semangatnya meningkat. Itu bahasa yang lebih pas sepertinya Pak. Iya. Baik. Jadi para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, inilah kemajuan perkembangan pembangunan sarana Masjid Sindang Barang. Dan yang seperti yang kita ketahui semua bahwa ini semua adalah kerja gotong royong dari para anggota Jemaah Sindang Barang. Jadi ayo tingkatkan lagi semangat pengorbanannya untuk yang berikutnya. Amin. Dalam pandemi ini kegiatan-kegiatan banyak ditekan ya Pak ya. Nah saya mau tahu nih Pak, apa kabar para pengurus Bapak? Ya. Kebiasaan kita dalam mengelola jemaat ini adalah rapat-rapat yang dilakukan di masjid. Betul. Kita selalu berkumpul. Nah, dengan adanya pandemi ini kan ada larangan berkumpul. Kemarin kita sudah melakukan rapat bulanan dengan cara webinar ya, dan alhamdulillah cukup efektif. Ada sekitar 78% yang hadir, gitu ya. Dan yang tidak hadir ada beberapa alasan. Ya alasan utamanya barangkali masih agak gaptek. Nah, jadi ada juga yang ikut mendapatkan informasi setelah rapat itu, gitu ya. Jadi ya saya nilai itu cukup efektif lah. Oke. Angka itu pun masih ditolerir Pak kalau dibilang masih baik sih 78%. Berarti kalau untuk pengurus dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya dalam artian program-program yang mereka bawa itu tidak ada masalah juga Pak? Atau semua melalui online semua jadinya? Ya, praktis kita melalui online gitu ya. Kecuali untuk produksi ini kita memang harus ketemu gitu ya. Betul. Tapi yang lain praktis online. Termasuk mungkin barangkali ini sedikit nih masalah pengorbanan ya. Mungkin pesan sedikit nih buat para pemirsa sekalian, terutama untuk anggota Jemaat Sindang Barang. Baik.
mengenai pengorbanan ini terakhir kami lakukan evaluasi ya. Ada 327 anggota jemaat yang secara aktif membayar canda ya. Dari 504 orang anggota, jadi baru 66%. Iya, gitu. Jadi semoga yang lain yang kebetulan nonton kita nih sekarang bisa naik, belum bayar canda, jadi bayar canda gitu ya. bisa naik ini. Betul. Baik. 504 orang ini dari 166 kakak lah. Mungkin Pak, untuk menaikkan angka ini, barangkali bisa disampaikan oleh Bapak, sebenarnya wakfi jadid itu apa? Dan tarik jadid itu apa? Apa yang akan disampaikan melalui tarik jadid dan wakfi jadid ini? Oke. Jadi tahrik jadid ini adalah dana yang digunakan untuk menyebarkan Islam atau tablik lah ya, tablik ke seluruh dunia. Gitu. Tablik dan raftah ke seluruh dunia. Jemaat Ahmadiyah Internasional itu menggunakan dana dari tahrik jadid ini. Bedanya dengan wakfi jadid, wakfi jadid ini adalah dana yang digunakan untuk tarbiyat ke pelosok-pelosok. Gitu ya, kan itu membutuhkan dana yang besar. Jadi tarbiyat untuk ke pelosok-pelosok itu menggunakan dana yang bersumber dari wakfi jadid. Bagi kita jemaat Ahmadiyah yang sudah berbaiat tentunya sangat ingin ya untuk literasi sangat ingin mencapai kemenangan Islam melalui tablik dan tarbiyat ini. Maka jangan lupa kita untuk berkorban di tahrik jadid dan wakfi jadid. Jadi para pemirsa sekalian, marilah kita bersama-sama menyelaraskan program tahrik jadid dan juga wakfi jadid kita agar bisa seimbang ya Pak ya, antara tablik dan juga dengan tarbiyatnya. Ya, baik Pak, barangkali kita cukupkan ya Pak sesi pada pertemuan kita kali ini. Semoga ini bisa dapat bermanfaat bagi para pemirsa dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada berada. Barangkali itu Pak, saya aturkan jazakumullah sanal jaza. Dan tidak lupa saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa selamat menjalankan ibadah puasa dan salam Ramadan dari kita berdua. Saya Faik Ahmad mohon undur diri dan juga Bapak Ketua Budi Cahyadi pun pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.